Benar-benar hebat. Wu Chen mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang kuat di Tanah Suci. Orang kuat di level ini pada dasarnya memahami kemampuan Tanah Suci. Begitu mereka memasuki Tanah Suci orang lain, akan sulit untuk menerobos. Tunjukkan kekuatanmu juga, Yin Xiao berkata dengan ringan. Dia menunggu Wu Chen menunjukkan kekuatannya. Ini adalah pertempuran terakhir dan yang terkuat. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Bagus. Wu Chen tiba-tiba keluar darinya dengan momentum besar, seperti sungai yang bergelombang, terus-menerus, kuat, dan terus-menerus bergetar. Di tengah kerajaan dewa, Yin Xiao terkejut. Tanpa diduga, pencapaian Wu Chen sangat rendah, yang merupakan tahap tengah kerajaan dewa. Menurut kebenaran, pencapaian dan kekuatan seperti itu seharusnya tidak dapat mencapai tahap ini, karena ada banyak orang kuat di tahap akhir kerajaan dewa yang telah gagal. Namun, sekarang orang kuat di tahap tengah kerajaan dewa telah mencapai tahapnya, yang agak sulit dipercaya. Saya pikir Anda pasti telah menguasai beberapa kekuatan supernatural yang unik dan memperkuat kekuatan Anda sendiri. Itulah sebabnya Anda akan bertahan sampai sekarang. Wu Chen dapat tiba di sini. Itu tentu saja bukan keberuntungan, karena keberuntungan tidak dapat begitu peduli pada seseorang. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ia memiliki kekuatan yang nyata. Di dunia ini, selalu ada beberapa kekuatan supernatural yang kuat. Setelah kekuatan supernatural ini dipahami, mereka dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Oleh karena itu, ketika kultivasinya rendah, mereka juga memiliki kekuatan super. Orang seperti itu ada banyak. Kekuatan khusus, bukan. Wu Chen tidak menyangkalnya, karena tidak perlu menyangkal bahwa avenue ruang yang ia pahami juga merupakan kekuatan sihir khusus dalam arti tertentu. Lagi pula, ketika ia memahami jalan itu, ia juga akan memahami kekuatan sihir yang sesuai, yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya tidak ingin banyak bicara lagi. Mari kita mulai. Tanah murni. Tanpa ragu-ragu, Yin Xiao langsung memperluas tanah murni. Kemudian, kekuatan aneh muncul di ruang ini, yang membuat ruang itu terisolasi, seperti dicabut oleh yang hidup, membentuk dunia yang mandiri. Itu adalah tanah suci. Wu Chen terkejut. Awalnya, dia menduga bahwa Yin Xiao mungkin telah memahami kemampuan tanah suci, tetapi sekarang dia tidak dapat menahan rasa kagumnya, karena cara semacam ini tidak dapat dimiliki oleh siapapun sesuka hati. Sungguh menakjubkan. Tanah suci, yang dapat dipahami oleh orang kuat yang tiada taraf. Orang yang memahami hal semacam ini benar-benar dapat disebut sebagai orang kuat yang tiada taraf. Di dunia ini, ada pepatah yang disebut, tidak mengerti tanah suci, dan mustahil untuk menjadi sosok kuat yang tiada taraf. Kekuatan tanah murni yang tak tertandingi memiliki kemampuan yang sangat kuat. Begitu memasuki tanah murni, ia hanya dapat dibantai oleh orang lain tanpa kekuatan untuk melawan. Sebelumnya, ketika Wu Chen menggunakan transfer ruang untuk merobek cahaya biru, ia juga menggunakan kemampuan tanah murni. Namun, tanah murni miliknya bukanlah tanah murni yang sebenarnya, melainkan penggunaan luar biasa dari jalan ruang. Jalan ruang adalah jalan yang sangat ajaib, yang dapat secara langsung mengendalikan ruang di sekitarnya. Namun, tanah murni sebenarnya adalah ruang yang unik, hanya saja ruang ini diciptakan oleh individu secara mandiri, tidak seperti ruang eksternal, yang dibentuk oleh alam. Atribut unik ini juga menjadi alasan mengapa tanah murni sangat kuat. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen minum banyak, dan cahaya keemasan yang terang keluar darinya. Itu seperti gelombang yang menyapu. Ruang itu bergelombang, dan bergelombang ke segala arah. Jangan hancurkan formula tubuh emas. Yin Xiao juga orang yang berpengetahuan luas. Dia segera menyadari bahwa keterampilan unik Wu Chen sekarang termasuk dalam formula tubuh emas abadi, yang merupakan keterampilan standar formula tubuh emas abadi. Keterampilan ini memiliki kekuatan pertahanan yang benar-benar mengerikan. Itu dapat disebut keterampilan pertahanan paling solid di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Sayatan besar. Wu Chen meledak dan menggunakan teknik pemotongan besar. Begitu keterampilan ini dikembangkan, energi yang kuat bergetar dan terbuka, membuat seluruh ruang bergetar, bergetar, mengerikan, dan mengerikan hingga ekstrim. Kekuatan pemotongan yang mengerikan, menyembur keluar dari segala arah, langsung menyerbu Yin Xiao dan melancarkan serangan terlebih dahulu.
Tebasan besar. Yin Xiao juga tahu bahwa semua keterampilan yang dinamai menurut yang hebat adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh kekuatan besar. Mereka memiliki kekuatan yang benar-benar kuat, yang dapat digambarkan sebagai mengguncang bumi dan mengejutkan. Namun, dia tidak takut akan hal itu. Dia memperluas tanah sucinya. Ketika ruang tanah suci keluar, dia tampaknya datang langsung ke surga dan bumi yang lain. Dia tidak peduli dengan semua yang ada di luar. Bang! Pada saat ini, serangan Wu Chen datang, kekuatan pemotongan tak berujung, menyerbu dari segala arah, membelah ruang di sekitarnya dengan panik. Namun, Yin Xiao memiliki tanah murni untuk melindungi tubuhnya, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Setelah tanah murninya meluas, semua energi di dunia akan secara otomatis dihilangkan, tanpa dampak apapun padanya. Tidak ada efek. Wajah Wu Chen sedikit berubah dan ekspresinya sangat bermartabat. Dia mengerti bahwa ini adalah keajaiban tanah murni. Dia memiliki kekuatan super. Selama kekuatannya tidak melampaui jangkauan yang dapat ditanggung tanah murni, serangan apapun tidak akan berpengaruh. Ini kacau. Seketika, Wu Chen merasakan sakit kepala. Dalam hal ini, dia adalah yang pertama kali mengalaminya. Dia mengerti bahwa ruang tanah murni, seperti raja peri miliknya, hanya memiliki satu cara untuk menghancurkannya. Yaitu, dengan bantuan kekuatan yang kuat, untuk secara paksa merobek tanah murni. Hanya dengan merobek tanah murni, Anda dapat menyerang lawan. Jika tidak, lawan akan bersembunyi di tanah murni, dan tidak ada cara. Tidakkah kamu menyerang? Jika kamu tidak menyerang, aku bisa menyerang. Yin Xiao tersenyum ringan dan merentangkan tangannya, berkata, tanah murni meluas. Perluasan tanah murni, yang merupakan metode serangan, memiliki daya rusak yang sangat kuat. Semua benda berwujud akan dihancurkan oleh tanah murni, dan tidak ada kemungkinan keberadaan sama sekali. Selain itu, perluasan tanah murni memiliki fungsi lain, yaitu untuk menghirup pihak lain ke tanah murni miliknya, yang merupakan gerakan pembunuhan yang paling mematikan, karena begitu jatuh ke tanah murni, tidak akan ada lagi kesempatan untuk melawan, hanya untuk dibantai oleh orang lain dan tidak berdaya. Tidak bagus. Wajah Wu Chen berubah drastis. Dia sangat memahami bahwa kekuatan tanah suci itu mengerikan. Begitu dia memasuki tanah suci, dia bisa dikatakan benar-benar tamat. 9 perubahan naga. Wu Chen minum banyak. Pada saat ini, dia tidak ragu untuk melakukan 9 perubahan. Raungan, raungan, raungan. Ketiga raungan itu bagaikan guntur, gelombang, kinaga yang kuat, ledakan dahsyat, guntur, dan bumi yang berguncang. Kemudian, 3 naga besar muncul di ruang ini. Naga raksasa itu sangat besar, dengan kekuatan super, luas dan tak terlukiskan. Kinaga yang mengerikan mengguncang ruang ini dan tampak sangat mengerikan. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus, yang tidak dapat menahan energi super kuat ini, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi, dunia terguncang, ruang terguncang dan retak, energi semacam ini sangat kuat, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Keterampilan unik naga, 9 perubahan naga. Ketika Yin Xiao melihat gerakan Wu Chen, dia juga terkejut. Keterampilan unik kebangsaan naga, yang terkenal dengan kekuatannya yang kuat, memiliki kekuatan teror super. Keterampilan unik umum sama sekali bukan lawan. Naga itu segera terbentuk. Kekuatan yang kuat pecah, membuat seluruh ruang bergetar hebat, bergetar tanpa henti. Kekuatannya begitu dahsyat hingga tak terlukiskan. Melihat Yin Xiao, wajah Wu Chen tampak sangat bermartabat. Karena Yin Xiao adalah orang terkuat di Tanah Suci, dan dia mengendalikan Tanah Suci yang kuat. Dengan 9 perubahan naganya saat ini, bisakah dia mengalahkan makhluk sekuat itu? Namun, apapun yang terjadi, dia harus mencoba amarahnya. Bahkan jika dia gagal, itu tidak masalah. Itu hanya dapat membuktikan bahwa kekuatannya tidak cukup. Dia perlu kultivasi lebih lanjut untuk meningkatkan kekuatannya dan mengalahkan orang kuat negara dewa legendaris. Raungan, raungan, raungan. 3 raungan dan 3 naga raksasa meledak pada saat yang sama, membawa kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, dan dengan tegas bergegas ke Yin Xiao untuk melakukan pertarungan pamungkas dengannya. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar, energi mengerikan, ledakan dan gegar otak, yang membuat seluruh ruang runtuh dengan serius.
Tampaknya energi super kuat semacam ini tidak dapat dicegah. Dalam menghadapi 9 perubahan naga Wu Chen, bahkan Yin Xiao tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Dia menjalankan kekuatannya dan menyuntikkannya ke tanah suci, yang membuat tanah suci mengembang dengan cepat. Energi yang mengerikan meledak seperti petir. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, dan tiba-tiba terjadi ledakan energi yang mengerikan. Ruang di sekitarnya, di bawah serangan energi ini, tidak dapat menahannya sama sekali, dan langsung hancur. Kekuatan teror itu tidak dapat dijelaskan. Haha, pada saat ini, Yin Xiao tiba-tiba tertawa. Dia tahu bahwa 9 roh naga diperlukan agar 9 roh naga berhasil dalam 9 transformasi naga. Namun, Wu Chen sekarang hanya memiliki 3 roh naga, yang jelas jauh dari level tertinggi. Oleh karena itu, kekuatan 9 roh naganya terbatas, dan dia sama sekali tidak ingin bersaing dengannya. Tanah suci itu terikat. Yin Xiao berteriak keras dan menunjukkan beberapa keterampilan unik tanah suci. Kemudian, dari tanah suci, ada arus udara tebal yang tak terhitung jumlahnya. Arus udara ini, menyatu dan terbentuk, membentuk benda-benda yang tak terhitung jumlahnya seperti tanaman merambat dan sebagainya. Mereka bergegas keluar dengan cepat dan menuju ketiga naga Wu Chen. Ketiga naga itu meraung, tubuh mereka berayun dan energi besar meledak, memecah aliran udara yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, agar tidak membiarkan aliran udara mendekati tubuh mereka. Namun, aliran udara ini sangat aneh, seperti tak berujung. Setelah 3 naga raksasa itu pecah, lebih banyak aliran udara mengalir lagi, momentum melonjak, berguling liar, dan mereka tidak dapat dipatahkan sama sekali. Raungan. Di antara ketiga naga itu, Yinglong dan Changlong tergolong lemah. Setelah bertahan beberapa saat, mereka pun terikat oleh aliran udara. Mereka meraung dan meraung tanpa henti, seolah-olah ingin melepaskan belenggu ini. Namun, aliran udara itu seperti semacam daya serap yang kuat. Mereka tidak dapat melepaskannya, tidak peduli bagaimana mereka mengayun atau bagaimana mereka mengerahkan daya. Hancurkan! Yin Xiao mengeluarkan teriakan keras, dan energi yang sangat besar keluar, yang disuntikkan ke tubuh Xuanglong melalui aliran udara. Xuanglong meraung, mencoba menahan energi yang kuat ini. Namun, seberapa kuat kekuatan Yin Xiao, bagaimana mereka bisa melawan? Tidak peduli seberapa kuat mereka melawan, mereka tidak dapat melawan. Hanya bertahan beberapa saat, mereka hancur. Wajah Wu Chen tenggelam, dan dia menjadi sedikit takut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Yin Xiao begitu mengerikan sehingga bahkan 9 perubahan naga miliknya tidak dapat memainkan peran besar. Raungan. Pada saat ini, naga iblis neraka meraung dengan ganas, karena arus udara yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, yang telah mengikatnya. Energi yang mengerikan, mengguncang, menghantam ke segala arah, sangat mengerikan. Dalam waktu singkat, naga iblis neraka tidak dapat menahannya. Ia meledak. Tubuhnya tanpa ampun dihancurkan menjadi energi yang tak berujung dan bergegas ke segala arah. Melihat Wu Chen dengan tenang, Yin Xiao berkata dengan ringan, naga 9 perubahanmu belum mencapai tingkat kultivasi tertinggi, dan tidak dapat secara efektif memainkan kekuatan sebenarnya dari naga 9 perubahan. Wu Chen terdiam. Dia sangat jelas tentang situasi seperti apa perubahan naga 9 miliknya sekarang. Hanya ada 3 roh naga. Itu terlalu jauh dari 9 roh naga. Sudah pasti dia tidak dapat memainkan kekuatan efektif dari gerakan itu. Belenggu tanah murni. Pada saat ini, Yin Xiao meledak, kekuatan yang kuat, keluar darinya, dengan tekanan yang kuat, menyapu dan bergegas menuju Raja Peri Wu Chen. Sayatan besar. Wu Chen sangat memahami bahwa jika tanah murni terikat oleh kekuatan tanah murni, seperti Changlong, Yinglong dan naga iblis neraka tadi, itu hanya bisa berada di bawah belas kasihan Yin Xiao. Harapan kemenangan hampir nol. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk mengerahkan teknik pemotongan yang hebat, kekuatan pemotongan tanpa akhir, dari segala arah, menyapu dan membuka, perkasa. Tiba-tiba, saya tidak tahu berapa banyak aliran udara yang telah dihancurkan. Kekuatan pemotongan yang mengerikan, ledakan terus-menerus, getaran terus-menerus, kita perlu membunuh semua aliran udara. Saya akan melihat seberapa banyak yang bisa kamu bunuh. Yin Xiao mendesak tanah suci untuk terikat, meluncurkan udara terus-menerus, dan pergi ke Wu Chen untuk menyerang.
Dia terikat oleh kekuatan itu. Namun, Wu Chen tidak terlindungi. Teknik pemotongannya yang hebat sangat kuat. Serangannya yang menyeluruh dan 3 dimensi membunuh gelombang aliran udara dan menstabilkan tumitnya, yang membuat serangan Yin Xiao hampir tidak melukainya sama sekali. Akibatnya, kedua orang itu tampaknya telah mencapai keadaan konfrontasi. Tampaknya tidak ada yang bisa saling membantu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang tidak ku ketahui? Tiba-tiba, jantung Wu Chen berdebar kencang, dan semacam firasat buruk muncul di dalam hatinya. Perasaan seperti ini, sangat aneh, tidak dapat dijelaskan. Kekuatan ruang. Karena kehati-hatian, Wu Chen menggunakan kekuatan ruang untuk mendeteksi ruang di sekitarnya. Dia tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya. Dia takut pada pandangan pertama. Tanah murni. Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa tanah murni Yin Xiao diam-diam meluas ke arahnya, dan alasan mengapa dia ingin menghadapinya adalah untuk menunda waktu, membiarkan tanah murni menyebar dan menutupinya. Begitu tanah murni tertutup, dia akan benar-benar tamat. Jawab sayap cahaya naga itu. Kinaga di tubuh Wu Chen meletus dan berubah menjadi sepasang sayap, yang muncul di bahu Raja Peri. Ketahuan, melihat Wu Chen seperti ini, Yin Xiao juga terkejut. Dia layak atas kenyataan bahwa dia dapat bertarung hingga langkah saat ini dan meramalkan keberadaan tanah murni terlebih dahulu. Naik, sepasang sayap, embusan angin muncul, dan kemudian Wu Chen mengusir Raja Peri menjauh dari angkasa. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri? Ketika Wu Chen hendak tenggelam ke angkasa, tiba-tiba, energi aneh dan kuat datang dari segala arah, menghalangi ruang di sekitarnya. Buruk, wajah Wu Chen telah berubah drastis. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan tanah murni. Serangan Yin Xiao telah datang. Mundur, Wu Chen segera menarik Raja Abadi. Sebelum dia sepenuhnya terikat oleh kekuatan tanah murni, dia melarikan diri dengan cepat. Apakah kamu telah menghilangkan status Raja Abadi? Yin Xiao memperhatikan dengan saksama setiap gerakan Wu Chen. Melihatnya seperti ini, dia juga memahami ide Wu Chen. Tetapi apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri? Menghilangkan Raja Abadi dapat meningkatkan kecepatan, tetapi itu tidak dapat berperan sama sekali, karena tanah murninya telah diselimuti dan mulai berperan. Wu Chen tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tidak, tanah suci mulai memengaruhiku. Wu Chen terkejut. Dia tidak merasakan apapun saat dia dilindungi oleh Raja Peri. Sekarang saat dia menyingkirkan Raja Peri, kekuatan di sekitarnya menyerbu, seperti lubang hitam besar, menyerapnya dengan kuat dan mencabiknya. Menyerahlah, tanah suciku sudah memengaruhimu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Yin Xiao berkata dengan ringan bahwa dia memiliki keyakinan yang kuat pada tanah sucinya. Begitu kekuatan tanah suci dapat memengaruhi lawan, dia pasti akan menariknya masuk dan membuatnya tidak pernah keluar. Tidak harus. Tepat ketika Yin Xiao mengira Wu Chen akan sepenuhnya diserap oleh tanah suci, tiba-tiba, ruang di sekitar Wu Chen terdistorsi. Kemudian, di bawah tatapan mata Yin Xiao yang terkejut, sosok Wu Chen menghilang dari tempat asalnya. Tidak mungkin, Yin Xiao meraung. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tanah sucinya sudah memengaruhi Wu Chen. Dalam hal ini, dia telah melarikan diri. Tidak dapat dipercaya. Itu pasti teknik yang aneh. Wu Chen tidak dapat menyingkirkan tanah sucinya tanpa alasan. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Kalau tidak, dia tidak dapat menyingkirkannya. Ruang 4 kali lipat. Pada saat ini, gelombang kekuatan yang kuat keluar dari ruang. Kemudian, 4 pintu ruang muncul dan bergegas turun dengan momentum guntur. Kekuatan serangannya sangat dahsyat, yang tak terlukiskan. Ini adalah gerbang ruang. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah jalan yang dia pahami, jalan ruang? Yin Xiao terkejut karena dia menyadari bahwa jalan yang dipahami Wu Chen bukanlah jalan biasa, tetapi jalan desas-desus. Boom! Pada saat ini, keempat pintu ruang angkasa itu hancur tanpa ampun. Energi mengerikan, yang membawa kekuatan guntur, menyerbu dengan cepat, tersapu terbuka, dahsyat, dan menghantam seluruh dunia. Bang! Energi dahsyat itu, tiba-tiba saling bertabrakan, tiba-tiba meledak menjadi kekuatan super, tersapu terbuka dengan cepat, luas, mengerikan. Kekuatan serangan ini terlalu mengerikan. Bahkan tanah suci Yin Xiao bergetar hebat, bergetar tanpa henti.
Kekuatan teror itu bekerja pada ruang tanah suci dan menghancurkan seluruh ruang tanah suci. Ambillah. Yin Xiao menjalankan energinya, tanah suci itu dengan cepat pulih, kekuatan dahsyat itu meledak, tersapu dan terbuka, dahsyat. Apakah kau telah mengambilnya kembali? Wu Chen tahu bahwa tanah suci tidak mudah retak, jadi dia tidak terkejut melihat Yin Xiao telah mengambilnya kembali. Setelah beberapa saat, Yin Xiao akhirnya merasa lega. Dia menatap Wu Chen dan berkata, kekuatan yang kau gunakan tadi, tetapi kekuatan ruang angkasa. Wu Chen mengangguk, itu adalah kekuatan ruang angkasa. Ternyata itulah sebabnya kau ada di sini. Yin Xiao masih bertanya-tanya, karena dengan kultivasi dan kekuatan Wu Chen, mustahil untuk mencapai level terakhir, tetapi sekarang dia mengerti bahwa, sebenarnya, semua ini karena dia memahami sebuah dao yang sangat kuat, yang merupakan rumor dao luar angkasa. Dao luar angkasa, yang dikatakan sebagai dao tertinggi, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Hanya ada sedikit orang yang dapat memahami dao semacam ini di seluruh alam semesta. Orang-orang itu pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat kuat di level kekuatan besar atau bahkan kaisar besar. Namun, sungguh luar biasa bahwa Wu Chen memiliki jalan seperti ini sekarang. Konon katanya orang yang bisa memahami dao luar angkasa pasti akan menjadi raja dunia. Sehebat apapun seorang jenius, tidak cukup hanya dengan melihat di depan orang yang bisa memahami dao luar angkasa. Keberadaan orang seperti itu pasti akan menjadi pencekik bagi para jenius. Wu Chen tidak berbicara, meskipun dia memiliki dao luar angkasa, masih menjadi misteri apakah dia bisa menang di hadapan tanah suci dari alam dewa yang kuat. Dalam peperangan ini, dia tidak boleh menganggapnya enteng, kalau tidak, kemungkinan kalahnya akan sangat besar. Sepertinya aku harus menggunakan keterampilan unikku sendiri. Yin Xiao berkata pelan bahwa dalam menghadapi pemahaman tentang keberadaan dao luar angkasa, dia harus sangat mementingkannya, karena orang seperti itu dikenal sebagai raja yang tak terkalahkan, tidak peduli siapa dia harus sangat mementingkannya saat bertemu dengan yang kuat di level ini, kalau tidak, bahkan jika dia adalah yang kuat di tanah suci dan memahami tanah suci, dia mungkin akan gagal. Apakah kamu ingin menggunakan trik itu? Wu Chen tahu bahwa Yin Xiao menggunakan kemampuan tanah murni sebelumnya, tetapi tidak menggunakan keterampilan unik yang sebenarnya. Sekarang dia akhirnya ingin menggunakannya. Pasti sangat mengerikan. 9 hari dalam kemarahan, Yin Xiao meledak dan langsung menggunakan keterampilan uniknya yang kuat. Dia melihat kekuatan yang kuat keluar darinya, seperti air pasang, melonjak ke segala arah. Energi yang mengerikan mengguncang seluruh ruang selama 9 hari dan 10 tempat, membuat seluruh ruang terus berguncang dan berguncang, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Sungguh cara yang mengerikan. Wu Chen tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Sulit untuk membayangkan betapa kuatnya itu. Sulit untuk melawan orang-orang di tanah suci. Ruang 4 kali lipat. Melihat Yin Xiaoxi menunjukkan keterampilan uniknya, Wu Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Dia meledak keluar dengan energi yang kuat, yang membuat seluruh ruang bergetar, melonjak dan sangat terpengaruh. Dalam menghadapi energi teroris dari Dewa Suci yang kuat, Wu Chen juga menunjukkan jalan luar angkasa miliknya sendiri, karena kekuatan pihak lain terlalu kuat, dan gerakan umum, baginya, tidak dapat memainkan peran setengah-setengah. Hanya keterampilan unik yang berasal dari jalan luar angkasa ini, yang dapat berperan. Boom! Pada saat yang tepat, seluruh ruang bergetar dan kekuatan dahsyat, yang langsung meletus. Kekuatan ruang yang luas mengembun untuk membentuk 4 pintu ruang, muncul di ruang ini. Ruang adalah salah satu kekuatan paling kuat dan misterius di dunia. Tidak seorang pun dapat sepenuhnya memahaminya. Bahkan Wu Chen, yang memahami ruang Avenue, tidak dapat mengatakan bahwa ia sepenuhnya memahami energi ruang. Ada banyak atribut ruang yang menunggunya untuk dipahami dan dikembangkan. Ini adalah proses yang panjang, dan ini juga merupakan proses yang panjang. Proses yang sulit hanya dapat dicapai dengan upaya yang tidak diketahui, dan bahkan tidak dapat ditembus sepenuhnya dalam seluruh kehidupan. Pada saat ini, gerakan Yin Xiao juga selesai, dan hanya energi yang kuat keluar darinya, yang mengejutkan seluruh ruang dan membentuk karakter perang yang besar. Pada saat pembentukan karakter perang ini,
rasa perang yang tak terlukiskan adalah untuk bergegas dan melonjak, yang membuat seluruh ruang bergetar. Itu tidak dapat menahan energi yang mengerikan seperti itu. 9 hari dalam kemarahan, energi Yin Xiao yang kuat meledak, membuat seluruh ruang bergetar hebat, perasaan perang yang kuat, langsung mencapai 9 hari, teror yang ekstrim. Kemudian, Yin Xiao mengeluarkan kata-kata perang. Seketika, kekuatan yang mengerikan meledak, yang membuat seluruh ruang terus runtuh. Itu tidak mampu menahan energi yang kuat ini dan terus-menerus hancur. His, Wu Chen tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan untuk dipercaya. Di dunia ini, ada perasaan perang yang mengerikan. Namun, sekarang dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya memiliki secercah harapan jika dia menghadapi kesulitan dan berjuang dengan sekuat tenaga. 4 ruang. Wu Chen meneguk minuman kerasnya, mendesak pintu ruang angkasa yang kuat untuk menyerbu ke arah Yin Xiao. Kekuatan pintu ruang angkasa itu juga sangat mengerikan dan dapat menekan semua hal di dunia. Bang! Pada saat ini, kedua kekuatan super itu akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang angkasa bergetar hebat dan bergetar tanpa henti, yang sama sekali tidak dapat menghentikan energi yang kuat ini. Kali ini, kekuatan dan taktik keduanya dapat dikatakan telah mencapai titik ekstrim. Energi teror itu meletus, membuat seluruh ruang angkasa bergetar dan bergetar terus-menerus, yang sama sekali tidak dapat menghentikan energi yang kuat semacam ini. Ia terus-menerus hancur, yang sama sekali tidak dapat menahan energi super kuat semacam ini. Ketika tubuh Wu Chen bergetar, harus dikatakan bahwa kekuatan Yin Xiao sangat kuat. Bahkan jika ia menggunakan pintu ruang angkasa yang dikumpulkan oleh jalan luar angkasa, ia tidak dapat memenangkan kemenangan yang luar biasa. Ia layak menjadi orang kuat di Tanah Suci, dan kekuatannya benar-benar kuat. Perang ganda. Pada saat ini, Yin Xiao mengeluarkan energi yang kuat, yang membuat kekuatan kata-kata perang meningkat pesat. Energi teror langsung meledak, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat. Bahkan pintu ruang bergetar hebat, dan ada tanda-tanda bahwa ia tidak dapat menahannya. Wajah Wu Chen tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, kekuatan serangan Yin Xiao meningkat lagi. Ini untuk mematahkan ritme pintu ruangnya. Kekuatan ruang, atasku. Pada saat ini, ia harus bergantung pada kekuatan ruang di ruang sekitarnya, karena sama sekali tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan roh yang kuat seperti Yin Xiao, dan hanya dengan kekuatan di ruang sekitarnya ia dapat bersaing satu sama lain. Seketika, kekuatan ruang sekitarnya dituangkan ke dalam dirinya. Tubuhnya tampaknya terintegrasi dengan ruang, terlepas dari satu sama lain. Ia adalah ruang, dan ruang adalah dirinya. Apakah itu terintegrasi dengan ruang? Yin Xiao terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen memiliki kemampuan seperti itu untuk terintegrasi dengan ruang sekitarnya. Kemampuan ini sangat mengerikan. Dalam arti tertentu, itu adalah tanah sucinya. Karena tanah suci juga merupakan ruang yang independen, dunia yang independen. Sekarang, Wu Chen memiliki ruang, yaitu ruang di sini. Dengan kekuatan ruang ini, ia berhadapan dan bertabrakan dengan tanah sucinya. Kekuatan semacam itu mengerikan. Namun, ia sama sekali tidak takut, karena ia adalah orang kuat di tanah suci. Ia memiliki keyakinan tinggi pada prestasi dan kekuatannya. Dengannya, ia dapat mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran terakhir. 3 kali perang. Yin Xiao memiliki minuman keras, mendesak perang, ledakan yang melonjak dan energi yang sangat kuat, yang membuat ruang terus-menerus bergetar, dan hancur. Pertempuran 9 hari yang penuh amarah adalah aksi yang sangat dahsyat dan menakutkan. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak seorang pun dapat mencapainya bahkan jika itu adalah ruang di sekitarnya. Di sisi lain, wajah Wu Chen sangat bermartabat. Ia sangat memahami betapa mengerikannya kekuatan Yin Xiao. Bahkan jika ia memotivasi kekuatan ruang di sekitarnya, itu bukanlah hal yang mudah untuk dimenangkan, karena kekuatan ini bukan miliknya sendiri, tetapi ia meminjamnya dan tidak dapat mencapai kesepakatan 100%. Transfer ruang. Wu Chen minum banyak. Energi supernya melonjak keluar seperti gelombang. Energi super itu menyebabkan gegar otak ruang dan terus-menerus mendistorsi ruang ke segala arah, terutama ruang di sekitar Yin Xiao, menyedotnya ke ruang waktu yang berbeda. Sebelumnya, dia mengalahkan cahaya biru dengan gerakan ini.
Sekarang dia meniru metode ini. Mari kita lihat bisakah kita menghadapi Yin Xiao. Segera, Yin Xiao juga menemukan ini. Dia hanya melihat kekuatan ruang, yang terus-menerus bekerja pada ruang di sekitarnya dan tampaknya menyedotnya. Tanah murni. Yin Xiao minum dengan keras dan menggunakan kekuatan tanah murni. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan ruang Wu Chen. Senjata paling efektif untuk menghadapi kekuatan ruang adalah tanah murni. Tidak diragukan lagi. Begitu tanah murni keluar, kemampuan uniknya seperti lapisan pelindung untuk melindungi tubuh Yin Xiao dan menahan kekuatan ruang dari Wu Chen. Tidak bisakah itu berhasil? Wu Chen juga memiliki wajah yang bermartabat. Yin Xiao jelas merupakan lawan tersulit yang pernah dia temui. Jalan ruang angkasanya, saat bertemu dengan tanah suci pihak lain, tidak dapat mengerahkan kekuatannya secara efektif. Ini adalah hal yang paling merepotkan baginya sekarang. Saya khawatir hanya ada satu cara untuk mengalahkan Yin Xiao, yaitu dengan menghancurkan tanah sucinya dan membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Namun, tidak mudah untuk menghancurkan tanah suci, apalagi mengalahkan orang kuat yang sama dengan tanah suci. 6 perang. Pada saat ini, Yin Xiao sekali lagi meningkatkan 3 indera perang dan kekuatan indera perang menjadi 6. Dia melihat bahwa seluruh ruang tubuhnya terus-menerus runtuh dan berguncang, yang tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini dan terus-menerus hancur. Wajah Wu Chen tiba-tiba berubah. Saya harus mengakui bahwa kekuatan Yin Xiao benar-benar mengerikan. Energi yang kuat, gelombang yang tak henti-hentinya dan ledakan yang tak henti-hentinya membuat seluruh ruang runtuh dengan hebat. Bahkan ruang tidak dapat menahan energi yang kuat padanya. Itu benar-benar mengerikan. Semangat juang yang ganas, datang langsung, dengan gila-gilaan menindas pintu ruangnya. Di bawah tekanan kekuatan yang begitu kuat, itu lebih baik daripada pintu ruang. Ia juga tidak mampu menahan energi yang mengerikan ini, terus-menerus bergetar, dan ada tanda-tanda tak terkalahkan. Wajah Wu Chen bermartabat dan tak tertandingi. Menghadapi Yin Xiao yang kuat, tampaknya ia akan mencoba yang terbaik hari ini. Pembunuh naga. Wu Chen tiba-tiba minum, dan sebuah kekuatan bergetar keluar. Dalam sekejap, sebuah pisau panjang muncul, dan napas pisau yang kuat menyebar. Getaran cepat membuat seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus, yang tidak dapat menghentikan energi yang mengerikan itu sama sekali. Tian Leice, sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen langsung membelahnya. Kekuatan yang sangat besar meledak dan berguncang dengan cepat, yang membuat ruang di sekitarnya menjadi lautan guntur. Kekuatan guntur yang mengerikan, getaran yang cepat, gelombang yang tak henti-hentinya, kekuatan yang dahsyat, goncangan dan pembukaan, teror yang tak tertandingi, tirani yang tak tertandingi. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar, berguncang, kekuatan yang mengejutkan dan meledak, yang membuat seluruh ruang bergetar, bergemuruh dan bergegas turun, dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Yuan murni adalah harta karun terbaik. Yin Xiao tidak terkejut melihat harta karun Yuan murni di tubuh Wu Chen, karena Wu Chen adalah orang yang kuat di alam dewa dan memahami jalan luar angkasa. Jika orang seperti itu tidak memiliki harta karun Yuan murni, itu benar-benar aneh. Namun, dia tidak takut, karena dia memiliki tanah murni, bahkan jika itu adalah harta karun Yuan murni, tidak mudah untuk membelah tanah murninya. Crack, pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat, membombardir ke bawah, energi teror, terus-menerus berguncang, melonjak, berguncang ke segala arah, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Guntur yang lebat, saling silang dan bersilangan, membentuk dunia badai petir. Di dunia ini, guntur terus-menerus merobek, dan terornya sangat ekstrim. Kekuatan ini, sangat-sangat mengerikan, dapat dikatakan cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Pecahkan padaku, 7 perang. Di hadapan guntur langit Wu Chen, Yin Xiao berteriak keras. Dengan energi super, dia meledak. 7 indera perang, bergulung dan melonjak, bangkit lurus ke atas dan menghancurkan segalanya. Guntur yang tak terhitung jumlahnya, sebelum jatuh, telah dihancurkan oleh kengerian perang. Tidak mungkin untuk menghentikan energi yang mengerikan ini. Sangat mengerikan sehingga dapat menghancurkan segalanya di dunia. Wajah Wu Chen telah berubah drastis. Semangat perang Yin Xiao sangat kuat. Dia tak terkalahkan. Dia tidak dapat menahan energi yang kuat ini dan akan langsung hancur.
Ruang angkasa hancur, semuanya hancur, 8 kali perang. Pada saat ini, Yin Xiao minum banyak, dan sekali lagi meningkatkan rasa perangnya, mencapai 8 tingkat teror. Begitu rasa perang ini keluar, seluruh ruang angkasa terus-menerus runtuh dan berguncang, yang tidak mampu menahan energi sekuat ini, dan langsung hancur oleh gempa bumi, yang sungguh mengerikan. Tidak, orang ini akan menghancurkan ruang angkasa. Tidak baik bagi Wu Chen untuk berteriak, karena jika avenue ruang angkasanya ingin memainkan kekuatan tertinggi, itu harus bergantung pada ruang angkasa. Jika suatu tempat tidak memiliki ruang, maka kekuatan yang dapat dimainkan oleh kekuatan ruang angkasanya sangat terbatas. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Hati Wu Chen sedang kacau. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Menghadapi teror dan perang dari orang kuat di Tanah Suci, ruang di sekitarnya terus-menerus runtuh dan berguncang, yang sama sekali tidak dapat menghentikan energi yang kuat ini. Pintu menuju ruang angkasa. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain bertarung satu sama lain dengan kekuatannya sendiri. 4 pintu ruang angkasa bergegas maju. Energi ruang angkasa yang misterius, getaran yang dahsyat, gelombang yang terus-menerus, getaran yang terus-menerus, untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan ruang angkasa. Tian Leice. Pada saat yang sama, Wu Chen juga menampilkan guntur langit. Tiba-tiba, guntur di seluruh ruang angkasa melonjak lebih ganas. Kekuatan guntur super bergulir keluar, melonjak ke bawah dan menyebar ke seluruh ruang angkasa, membuat seluruh ruang menjadi dunia guntur dan kilat, seperti kiamat. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Boom! Pintu ruang angkasa dan Tian Leice muncul bersamaan. 2 keterampilan unik dan 2 jenis jalan digunakan bersama-sama. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas, momentum besar dan tak tertandingi. Seketika, seluruh ruang runtuh, dan dalam sekejap, ruang itu rata dengan tanah dan berubah menjadi hampa. Kekuatan teror semacam itu sungguh mengerikan.